selamat hari Minggu semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat aja ya. Pada minggu kelima pada masa Prapaskah hari ini, kita akan melaksanakan ibadah secara online. Ibadah ini masih terselenggara secara online karena virus COVID-19 di sekitar kita. Mari kita bersama-sama mendoakan agar virus ini dapat cepat segera usai dan kita dapat melaksanakan ibadah kita secara tatap muka dan dapat berkumpul lagi secara bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari NKB 2, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Warna penuh mujizat ajaib, ya Khalik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut dengan kuasa firman, besarlah Engkau. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami. Berkatilah agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah juga ya Tuhan agar kami dapat fokus dalam mendengarkan apa yang difirmankan nanti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tema kita pada ibadah kali ini adalah kalau konflik terjadi. Nah, karena kita hari ini akan bahas tentang konflik-konflik yang terjadi, marilah kita bersama-sama dapat mempelajari bahwa ketika kita menghadapi konflik-konflik yang terjadi di depan mata, marilah kita bersama-sama tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena kita tahu pasti Tuhan akan membantu kita dalam menyelesaikan konflik-konflik yang kita hadapi. Sebelum kita masuki firman, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari KJ 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Yesus kuserahkan
Selamat pagi remaja yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus. Mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau memberi kesempatan pada kami untuk hidup baru setiap pagi, merasakan matahari, merasakan kesejukan udara, merasakan hujan kadang-kadang, dan juga merasakan panas kadang-kadang. Semuanya Engkau karuniakan kepada kami, agar kami menyadari bahwa ada Tuhan di atas semuanya, termasuk di tengah situasi pandemi ini. Bimbing dan pimpin kami remajamu yang saat ini hendak mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang Tuhan hadirkan di tengah hati kami satu persatu menjadi penolong bagi kami, agar kami boleh memahami firman Allah dan menjadi pelaku firman di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami naikkan doa permohonan ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan bacaan kita dari kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, yang berbunyi demikian. Saudara-saudara boleh menggunakan Alkitab ataupun Alkitab di rumah masing-masing ataupun HP. Mari kita bersama-sama. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem, dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema hari ini adalah kala konflik terjadi. Tidak ada yang tidak berkonflik. Mengapa? Karena kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang berelasi.
Karena itu di dalam relasi kita dengan sesama, dengan orang lain di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita temui, tentu satu kali pernah mengalami masalah. Dan masalah-masalah ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, hari ini kita akan mendapat panduan bagaimana mengelola konflik yang baik itu. Mari kita lihat persepsi atau cara pandang. Nah, menurut saudara, kalau ada gambar seperti ini, saudara mendapati gambar apakah? Ya, orang boleh memiliki persepsi. Saudara akan menemukan gambar seorang gadis menghadap ke arah kanan mukanya. Atau seorang nenek. Dan dua-duanya ada di dalam gambar ini. Artinya tidak perlu dipertentangkan karena tidak ada yang mutlak. Yang mengatakan ada seorang gadis betul, yang mengatakan ada seorang nenek juga betul. Nah, saudara, mari kita memandang atau melihat firman Tuhan dari Galatia 2 ayat yang pertama hingga ke-13 yang tadi kita telah baca bersama-sama. Ternyata yang menjadikan perbedaan persepsi diantaranya adalah perbedaan budaya. Semakin kita memiliki banyak budaya, semakin kita hidup di dalam budaya yang beraneka ragam, ternyata kita mesti juga saling menghargai di sana, saling menghormati. Karena kita tidak bisa memilih lahir dalam budaya tertentu atau kita memilih untuk lahir dalam keluarga tertentu. Semuanya adalah hak Allah. Jadi kita hanyalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk hadir dan ada di dalam budaya. Karena itu tidak seorang pun boleh mempersalahkan budaya itu, karena itu adalah pemberian dari Allah. Hal yang berikutnya adalah perkara Yahudi non-Yahudi. Kalau tadi perkara budaya kebiasaan hidup yang mengikat kepada tentunya suku-suku tertentu, orang Yahudi dan non-Yahudi juga melakukan hal yang sama. Bagi orang Yahudi, mereka orang-orang yang rajin beribadah. Mereka mencatat diri mereka setiap 3 jam loh mereka ibadah. Bagi yang non-Yahudi, mereka boleh dong belajar juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang Yahudi dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka non-Yahudi juga mau kok belajar tentang takut akan Tuhan, mengapa tidak? Dan mau Yahudi atau non-Yahudi tentunya tidak masalah. Tapi yang mau kita bahas hari ini adalah mengelola konflik ketika masalah itu muncul disengaja ataupun tidak disengaja. Yang berikutnya adalah perkara lahiriah, sunat tidak sunat. Di dalam kehidupan orang-orang Galatia zaman dulu, jemaat di sana, terjadi perbedaan karena pertemuan antar budaya. Orang-orang yang berjalan, rombongan berpindah dari tempat satu ke tempat lain, negara yang saling berdekatan, membuat mereka kemudian mengenal budaya-budaya yang terkait dengan agama atau keyakinan. Sunat tidak sunat ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dari agama yang mengikat orang. Bagi orang Yahudi, sunat penting. Bagi orang non-Yahudi, sunat tidak penting. Mari kita memegang firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menjadi dasar kehidupan kita. Bukan lagi tentang budayanya, bukan lagi tentang suku Yahudi atau non-Yahudi, bukan pula tentang sunat atau tidak bersunat. Apa sih kata firman Tuhan untuk mengelola konflik? Mari kita lihat. Yang berikutnya adalah Paulus menegaskan bahwa setelah 14 tahun, kemudian dia pergi lagi ke Galatia untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ternyata ada golongan Paulus dan ada golongan Petrus. Nah, golongan Petrus ini adalah golongan yang Tuhan beri karunia untuk berkarya di tengah-tengah orang-orang Yahudi atau yang orang mengatakan orang bersunat. Namun nyatanya mereka melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Apa sih kesalahannya? Kesalahannya adalah mereka berlaku munafik. Kalau tidak ada orang-orang yang sesuku dengan mereka hidup dengan bebas. Tapi kalau ada orang-orang sesuku atau sama-sama Yahudi dan orang bersunat, mereka menjauhi yang tidak bersunat. Nah, firman Tuhan mengatakan kebenaran Injil itulah yang dipegang. Perkara sunat tidak sunat serahkan kepada orang masing-masing. Karena itu adalah pilihan orang untuk bersunat atau tidak bersunat. Mengikut Tuhan bukan pada bersunat atau tidak bersunat, tetapi kebenaran Injil yang dipegang. Hal kedua adalah
Allah tidak memandang muka seperti yang disampaikan dalam ayat 6 pada pasal 2 yang kita baca hari ini. Artinya adalah semua di hadapan Tuhan sama, tidak ada bedanya. Jadi sunat tidak bisa menjadi bukti ataupun kekuatan dia lebih dari yang lain. Itu hal yang lumrah saja. Paulus diberi kekayaan, kesempatan melayani orang tak bersunat. Petrus melayani orang bersunat. Dua-duanya sama. Karena Allah memberikan pelayanan yang berbeda kepada mereka untuk memperkaya dan memperkenalkan firman Allah ke seluruh dunia. Dan karena itu, mereka akhirnya saling berjabat tangan. Yang menandakan bahwa di dalam Tuhan semuanya adalah satu. Tidak ada yang berbeda karena Allah tidak memandang muka. Karena itu Paulus berani untuk mengatakan hidup Kefas atau Petrus di awal salah. Dia mengajarkan orang untuk munafik. Jangan munafik. Biasa saja hidup di dunia. Kebenaran Injil lah yang dipegang. Kalau ketemu orang Yahudi ataupun non-Yahudi, biasa saja. Beritakan firman Allah. Bukan dengan munafik, memihak kepada seseorang atau kelompok tertentu ketika ada temannya datang, atau menolak kelompok tertentu karena dia bukan dari awal adalah orang yang sebangsa. Itu yang disampaikan oleh Paulus untuk membuat kita sadar, jangan jadi orang munafik. Bagaimana cara mengelola konflik supaya tidak muncul lagi di dalam kehidupan? Maka ikutin arahan yang disampaikan firman Tuhan hari ini, bahwa Allah tidak memandang muka. Artinya Paulus mengajak kita untuk memilah kasus, menyelesaikan kasus dengan mencari masalahnya apa. Apa masalahnya? Bukan mencari siapa yang bikin masalah. Karena ketika kita mencari siapa yang bikin masalah, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Konflik itu akan berkepanjangan karena menyangkut pribadi-pribadi orang. Jadi selesaikan masalahnya ya remaja. Jangan mencari siapa yang salah, tapi lihat fokus apa yang harus kita selesaikan. Hal yang berikutnya adalah kita diajak untuk berhentilah marah. Kalau kita sudah marah, segera stop. Nah, jangan sampai api kemarahan kita ini ya membuat kita kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak nyaman, apalagi kalau kita berhadapan muka. Langsung kalimat-kalimat A, B, C keluar semua ini ya. Apalagi kalau yang suka memaki-maki kalimat binatang gitu, kata-kata binatang, kebun binatang muncul semua. Padahal biasanya kita tidak begitu. Itu artinya apa? Karena kita sudah marah sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Karena itu tinggalkanlah marah itu. Ngata-ngatain orang binatang juga nggak baik loh. Karena orang adalah orang. Ciptaan Tuhan, kita semua ciptaan Tuhan. Bukan binatang. Jadi hargailah sesamamu manusia. Tinggalkan segera panas itu. Karena marah hanya membawa kepada kejahatan dan dosa. Makin kita turuti amarah kita, makinlah kita emosi sendiri. Marah-marah sendiri, tidak nyaman hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengajak kita untuk padamkanlah amarah sebelum matahari terbenam. Jadi hiduplah baru setiap hari. Itu adalah cara-cara kita mengelola konflik. Jadi kita diajak untuk mengelolanya dari diri kita sendiri. Dan tentunya kita juga diajak untuk memaafkan. Nah, ini kata-kata yang indah. Kalau kita memaafkan seseorang, maka yang terjadi kita akan merasa lega. Gambarannya adalah begini, saudara. Kalau kita ada sampah di rumah, baunya kan nggak enak tuh. Sampah itu kan harus dibuang setiap hari karena kita sadar atau tidak memproduksi sampah. Sama dengan marah ataupun dosa, sadar atau tidak kita memproduksinya. Karena itu keluarkan dari rumah supaya rumahnya jadi segar. Kemarahan hilang, dan kemudian kita hidup baru. Itulah yang Tuhan harapkan di tengah kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kata bijak dari Ibu Teresa ini, kedamaian dimulai dari senyuman. Salah satu mengelola konflik adalah kita menyadari bahwa langkah-langkah yang tadi, memadamkan amarah, tidak panas hati, mencegah kejahatan atau dosa kita lakukan, kemudian memaafkan, dan kemudian yang terbaik dari semuanya adalah ketika kita sudah memaafkan, kita mencipta kedamaian.
Kita mencipta sebagaimana yang Paulus lakukan, bersalaman dengan teman-temannya para pembawa berita Injil. Karena itu, yuk kita tebarkan kedamaian seperti kata Ibu Teresa, kita mulai dengan senyuman. Karena memaafkan, ada senyum di baliknya. Kedamaian juga ada senyum di baliknya. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita dengan memaafkan, mengelola konflik dengan baik, dan menjauhkan amarah dalam diri kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari saudara kita masuk dalam persyarat. Mengucap syukur ya Bapak ketika kami boleh belajar mengenai mengendalikan diri dari emosi, mengelola konflik karena kami tidak akan bisa lepas dari konflik sebagai orang-orang yang ada dan hidup di tengah dunia ini. Karena itu sebagai remaja Tuhan, tolong kami mampukan dan perlengkapi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Sehingga ketika kami hendak marah, kami ingat ada Roh Kudus di dalam hati kami. Kami boleh berdoa untuk minta dipandu, sehingga amarah kami menjadi padam, dan kami lebih mengutamakan untuk memaafkan dan mencipta kedamaian dengan senyuman. Kuatkan kami ya Bapak di dalam menjalani kehidupan, sebagaimana para nakes yang berjuang menolong orang-orang yang terkena COVID di seluruh dunia. Berikanlah keselamatan dan kesehatan kepada keluarga mereka. Juga konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Engkau tahu ya Allah, mereka butuh dipulihkan. Karena itu jadikanlah banyak orang alat pendamai, sehingga perang pun berhenti dan mereka boleh memulihkan kehidupan. Karena perang tidak pernah berbuahkan kebaikan. Perang hanya berbuahkan kejahatan dan dosa. Karena itu mampukan saudara-saudara kami untuk nantinya berpulih dari masa-masa yang tidak nyaman. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami di dalam mengelola pandemi COVID. Kiranya Tuhan juga boleh menguatkan dan teguhkan mereka sebagai pemimpin menjadi teladan di tengah kehidupan kami. Kami juga sebagai remaja Tuhan, pimpin kami agar kami boleh menjadi teladan yang baik dengan belajar secara mandiri, mengelola hidup dengan baik dan bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan kami, serta apa yang orang tua berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang pembawa senyum di tengah keluarga. Bapak yang baik, sertai juga para orang tua yang berjuang untuk mempersiapkan dana, mempersiapkan sekolah yang terbaik untuk putra-putrinya. Bagi remaja Tuhan yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga boleh sertai, sehingga mereka boleh mendapatkan yang terbaik. Inilah doa-doa kami ya Bapak, yang kami naikkan dengan permohonan agar Tuhan senantiasa melihat, memperhatikan, dan mengasihi kami, dan kami pun mau belajar mengasihi, serta mengampuni orang lain. Kami naikkan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan ya teman-teman. Persembahan dapat diberikan langsung ke pastori atau melalui orang tua masing-masing. Nggak keras ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari KJ 392, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah agar apa yang kami dengarkan barusan dapat kami jadikan pedoman dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa semua.